saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih khusus kepada TNI yang telah membantu keluarga saya dalam penyembuhan atau operasi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga TNI semakin maju dan semakin solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Podcast 063 Sunan Gunung Jati bersama saya Sersan 1 Kasbun. Kali ini di episode yang sebelumnya kita sudah kupas. Nah, kelanjutannya nih para pemirsa sekalian, para sedulur Podcast 063. Yang mana sebelumnya ada satu topik yang sangat menggelitik buat kami, tapi juga mengharukan dan juga membuat kita semua jadi penasaran. Nah, apa nih kira-kira nih para sedulur semua? Kali ini saya akan jelaskan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan kerabat kerja Podcast 063 Sunan Gunung Jati akan mengupas habis jalannya bagaimana kita podcast, yaitu berjudul pengobatan. Kita sudah kedatangan narasumber sekaligus bintang tamu, merupakan suatu kehormatan juga buat saya. Di sini sudah hadir di tengah-tengah saya, yaitu Pak Dharma, Mas Dharma. Siap. Selamat datang ya Mas. Siap. Mas Dharma jadi Babinsa ya jabatannya ya. Siap. Nah, terus sebelah kiri saya ada Mas Robi. Selamat datang Mas Robi. Selamat datang. Mas Robi selamat datang. Mas Dharma selamat datang. Siap. Pandang selamat datang ya Pandang. Iya selamat datang. Terima kasih nih di tengah-tengah kesibukan Mas Robi, kemudian Mas Dharma juga. Sampai masih bisa menyempatkan waktu datang kemari di studio Podcast 063 Sunan Gunung Jati ini, sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan. Kita sudah bisa silaturahmi di sini. Harapannya silaturahmi ini juga jangan sampai terputus sampai di sini ya kan. Yap. Tapi juga terjalin sempurna hingga ke surga nanti. Amin. Para sedulur sekalian, jangan lupa nih nanti kita akan kupas apa isi obrolan kita kali ini. Pak Babinsa, judul kita tadi pengobatan nih, gitu. Ya. Aku pernah baca nih ya, ada kegiatan tambahan TMMD ke 119, yaitu Kodim 0617 Majalengka, yang mana sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, yaitu Bapak Dandim. Siap. Pengobatan tumor. Nah, Bapak ini pasiennya ini. Siap, iya. Betul. Yang aku tanyakan dulu nih, kira-kira sebenarnya yang melatar belakangi kegiatan pengobatan ini seperti apa sih? Mungkin Mas Dharma bisa jelaskan gitu Mas. Siap. Awal mulanya pasien ini dilaksanakan operasi tumor berawal dari adanya kunjungan WhatsApp waktu ada TMMD di Cipasung. Kemudian Bapak Kasrem melihat pasien ini sering main di kantor balai desa. Waktu itu tumornya masih besar. Di mana sih tumornya itu Mas? Di sebelah sini. Sebelah kanan. Oh, kanan. di leher sebelah kanan ini? Iya, sini, ke sini tuh, sebesar ini. Jadi Bapak Kasrem langsung menanyakan ke Bapak Dandim, apakah benar ini warga desa Cipasung. Terus Bapak Dandim nelpon ke Dan Ramil nelpon ke saya karena saya selaku Babinsanya. Yeah. Habis itu saya menghadap Bapak Kasrem. Setelah itu Bapak Kasrem memerintahkan ke saya pasien ini harus segera dibawa ke RST. Nanti Bapak Kasrem yang menelpon pihak RST gitu. Jadi tidak lama kemudian saya menelpon ke aparat desa untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratan untuk operasi di RST. RST mana kalau boleh tahu? RST Ciremai Cirebon. Oh, yang di Cirebon sini. Siap, betul. Oh, dari Cipasung nanti pasien itu akan dibawa ke sini gitu. Dibawa ke sini. Oh iya. Atas petunjuk dari Bapak Kasrem. Bapak Kasrem. Terus siap. tadi Mas Dharma sebagai Babinsanya langsung tanggap ya Mas ya. Siap. Ke pihak desa gitu ceritanya. Siap. Melaporkan. Kemudian pihak desa menindaklanjuti gitu, ke keluarga beliau gitu ya. Siap. Mas Robi juga mungkin monitor ya Mas ya. Iya. Oh langsung gitu. Terus Mas.
Setelah itu baru pihak desa mempersiapkan untuk BPJS, persyaratan administrasinya. Selang 1 hari kemudian dibawalah pasien ke RST gitu. Nanti ketemu dengan pihak RST bahwa pasien ini atas perintah Bapak Kasrem akan segera dilaksanakan operasi gitu. Jadi tidak lama setelah itu Bapak Kasrem menelpon ke Bapak Dandim untuk istilahnya itu menindaklanjuti untuk keluarganya juga harus istilahnya kan setelah operasi harus ada yang tunggu. Ya, jadi harus ada yang menunggu. Jadi setelah operasi 2 hari 1 malam rawat inapnya di RST. RST sini tuh. Iya. Seperti itu ceritanya ya. Iya. Luar biasa ya Mas ya. Iya. Nah, terus sampean menawarkan atau gimana sih ke ngomong ke keluarganya tuh? Ke keluarganya itu karena saya berdasarkan perintah Bapak Kasrem, jadi pihak keluarganya pun diajak dulu ngobrol, koordinasi ya gitu. Bagaimana ini Bapak Kasrem memerintahkan untuk dioperasi seperti itu ya. Akhirnya pihak keluarga mengizinkan lah, kakak kandungnya gitu kan. Keluarganya. Ya, keluarganya itu mengizinkan untuk segera dioperasi gitu. Ini luar biasa ya Mas. Ya. Saya terharu sekali mendengar cerita dari Mas Dharma tadi. Para sedulur sekalian, kira-kira tanggapan keluarganya seperti apa nih? Nah, kita juga sudah kedatangan tamu di sini sebagai narasumber juga ya kan, keluarganya Mas Robi namanya. Mas Robi, Siap. kalau boleh tahu setelah dari pihak TNI ya khususnya Pak Babinsa Mas Dharma ini kan beserta jajarannya yaitu Pak Dan Ramil, kemudian Pak Dandim sampai Pak Kasrem ya kan menawarkan kepada pihak keluarga tuh menurut Mas Robi kira-kira tanggapannya apa gitu menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh pihak TNI ke keluarga itu. Oh Mas iya. Robi. Ya, tanggapan kalau dari keluarga sih yang pertama ngedown dulu karena Down tergantung gimana maksudnya tuh? masalah biaya, Pak. Oh, masalah iya, biaya. Jadi kita pikirnya itu sebagai keluarga gimana cara biaya sehari-harinya. Kan kita belum persiapan. Itu kan dadakan. Jadi kita langsung disuruh sekarang besok langsung berangkat. Karena memang bener Mas. Iya. Kalau TNI itu geraknya gerak cepat. Iya, gitu. gerak cepat ya Makanya gitu, Pak. Terdadak ya kan. Gitu. Iya. Jadi saya pikir-pikir dulu yang pertama sebagai pihak keluarga, di keluarga. Jadi dipikir-pikir masalah biaya. Ada di mana Iya. rembugan antar keluarga. Iya, betul. Gitu kan, ya, koordinasi. Koordinasi dulu, setelah koordinasi sama keluarga semua, sama kakak kandung, sama saudaranya semua, ya udah diperbolehkan masalah biaya ntar menyusul katanya. Soalnya kan ini gerak cepat. Tapi alhamdulillah endang itu langsung dibawa, langsung ditangani hari besoknya. Jadi 1 hari dibawa, besoknya langsung ditangani di Rumah Sakit Ciremai. Jadi keluarga juga menanggapi istilah itu penawaran dari pihak TNI itu istilah itu menanggapi baik ya. Baik gitu, sekali, baik sekali. Kemudian ya juga mungkin malah bersyukur ya. Gitu, Alhamdulillah, istilahnya. Pak. Luar Soalnya biasa. dari masalah perjalanan, makan atau apa juga alhamdulillah terpenuhi semua gitu, Pak. Kalau boleh tahu Pak Endang nih, yang Mas Endang ini sebelum dioperasi itu dia tinggal sendiri atau tinggal dengan keluarga gitu? Enggak, dia tinggal berdua sama kakaknya. Jadi tinggal berdua. Kalau orang tuanya dua-duanya udah meninggal. Jadi sekarang tinggal berdua aja di Dengan rumah kakaknya. dengan kakaknya. Iya. Sangat mengharukan sekali. Kemudian proses dari pengobatan sendiri Bapak Binsa, Mas Dharma, itu berapa lama sih di RST dari mulai proses masuk, kemudian dia perawatan, kemudian dia pengobatan, terus teknisnya sampai dia dibawa kembali ke si Pasung, di sana seperti apa, sampai penyembuhan itu seperti apa? Awalnya dibawa ke sini hari Kamis ya. Iya. Hari Kamis. Jumat dilaksanakan operasi. Langsung ya? Langsung gitu. Karena dokter bedahnya sudah ditelepon Bapak Kasrem. Ya, Jadi tidak lama-lama rawat inapnya 1 hari 1 malam. Ya. Gitu. Jadi habis itu pihak rumah sakit
sudah memperbolehkan untuk pasien untuk dibawa pulang kembali. Berarti ketemunya rawat jalan. Siap. Nah, jadi rawat jalan di rumah di Cipasung, tiap hari dikontrol sama bidan desa untuk mengganti perban, melihat lukanya apa kering atau sudah gimana. Terus untuk membuka jahitannya dibawa ke puskesmas Lemah Sugih. Gitu. Jadi Yang ada di Kecamatan Lemah Sugih. iya, ada puskesmas sana. Setelah itu ada sekitar 2 minggu kemudian setelah pasca operasi, Ya. pihak RST menelpon lagi ke saya selaku babinsanya Konfirmasi. untuk membawa pasien kembali ke RST. Jadi Ya. kontrol terakhir gitu. Jadi saya bawa lagi pasien ini ke RST bersama dengan keluarganya. Habis itu dicek sama dokter bedahnya ada jahitan yang masih menempel, dibuang, dibersihkan, dikasih obat lagi, baru sudah dibolehkan pulang gitu. Kalau boleh tahu kontrolnya berapa kali sih, Mas? Kontrolnya kalau ke RST sekali, 1 kali, kalau ke puskesmas 2 kali. Gitu. Ini Mas, sekarang ini Mas Endang ini udah dinyatakan sembuh berarti ya? Siap sudah. Luar biasa ya. Ada nggak Mas Robi kira-kira pesan, kesan, suka dukanya dari kejadian ini, ya kan? Dari seorang saudara, ya kan? Dalam keluarga, istilah itu dari mulai sejak dia sakit, kemudian dari pihak TNI membantu, kemudian pihak keluarga juga merespon. Seperti apa sih Mas? Gitu. Ya. Kesan-kesan. Kesan-kesannya yang pertama itu sebelum Endang dioperasi, jadi kalau tiap malam itu dia meringih kesakitan. Kalau Endang ini kan keterbelakangan mental. Jadi dia sebelum pasca operasi dia sering nangis kalau malam-malam. Mungkin Terus sakit mungkin, Mas, mungkin ya? sakit. Mungkin sakit. Terus dari hidung keluar darah, mimisan tapi darah, dari telinga itu sebelum dioperasi. Jadi pas ada tawaran, jadi alhamdulillah saya langsung terima tawaran itu dan langsung dioperasi, dan alhamdulillah untuk sekarang Endang ini udah dinyatakan sembuh, udah beraktivitas kembali, udah jalan-jalan, udah seperti biasa, main segala macem, udah kayak dulu lagi gitu Pak. Jadi sebelum sakit sekarang udah Normal lah ya, normal normal lagi ya. kalau Ayo, sekarang. Mas Endang tuh umur berapa sih? Endang itu umur di 36 tahun. 36. Iya. Luar biasa ya. Mas Dharma, perjuangannya Mas Dharma. Siap. Patut diapresiasi, perjuangan keluarga juga yang merelakan ya kan seorang keluarganya. Itu artinya kan namanya operasi kan kadang kita ngeri-ngeri sedap ya bahasa tentaranya kan begitu. Artinya ya antara ya yang tidak diinginkan dan yang diinginkan kan gitu istilahnya. Tapi dengan kegigihan, kesigapan Mas Dharma sebagai seorang babinsa ya. Siap. Salah satu tugas pokok loh Mas. Siap, ya kan? betul. Mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Siap. Nah itu. Kemudian dari pihak keluarga juga saya ngerasanya terharu Mas. Siap. Saya mendengar masalah ini nih. Jangankan saya, mungkin para sedulur podcast 063 juga luar biasa. Jadi dari jiwa besar seorang Kasrem, kemudian memerintahkan kepada seorang Dandim, turun ke bawah kepada Pak Dan Ramil, turun lagi ke bawah secara hierarki kepada Pak Babinsa, Mas Dharma, menjadi sebuah beban moral, walaupun itu adalah tugas pokok seorang TNI, yaitu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Sebagai seorang Babinsa, ya kan, harus bisa istilahnya itu bermanuver kanan kiri. Mungkin ya koordinasinya juga kan kemana-mana tuh Mas ya. Siap, betul. Koordinasi kemana? Seperti apa Mas kira-kira perjalanan? Ya lumayan cukup rumit sih ya, koordinasinya ke pihak puskesmas tempat, lalu ke RST apabila mau check up atau kontrol itu kan ditelepon dulu jam berapa kira-kira kosong atau bisa didahulukan karena kan pasiennya kan ya keterbelakangan, jadi ya mohon dibantu kan gitu. Jadi sering saya menghubungi ke
Poskes Kodim juga gitu. Ada suka dukanya nggak ya Mas? Ya ada sih. Iya iya iya. Ya perjalanannya ya, birokrasi ya, Siap, istilah itu koordinasi dengan A, koordinasi dengan B, gitu kan gitu. Luar biasa. Kalau menurut Mas Robi, Siap. pesan apa nih yang perlu disampaikan kepada kami, khususnya TNI ya, Mas Dharma ya? Siap, betul. Kami minta dipesenin deh, maksudnya itu gitu istilahnya. Pesan apa yang perlu disampaikan oleh Mas Robi kepada kami TNI dengan istilah itu setelah mengalami kejadian seperti ini di tengah keluarga Mas Robi sendiri? Kalau pesan dari saya sebagai keluarga, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih khusus kepada TNI yang telah membantu keluarga saya dalam penyembuhan atau operasi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga TNI semakin maju dan semakin solid. Itu aja. Amin. Dari Amin. pihak keluarga. Kemudian para pemirsa sekalian, perlu juga kita harus bersyukur bagi kita yang masih diberikan kenikmatan sehat tentunya, ya Mas Dharma ya, Siap. ya Mas Robi. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesehatan. Kita juga senantiasa tidak lupa mendoakan bagi rekan-rekan kita yang masih sakit, mungkin kiranya seperti yang ada di tengah-tengah kita ya Mas Endang ya, gitu. Jadikan ini sebuah momen untuk yang pertama kita bersyukur, kemudian kita memohon ampun sekiranya ada suatu kesalahan di kita gitu. Tentunya Mas Dharma, saya terima kasih banyak Mas. Saya merasa terharu sekali. Siap. Perjuangan sampean dengan mungkin saya tahu daerah Cipasung itu medannya juga Siap, betul. luar biasa Mas. Nah dari situ saya bisa ngerasain sampean koordinasi sana sini, berkendara ya kan. Mas Robi juga ya kan, koordinasi sana sini gitu kan. Ya. Berisi itu bagaimana menyelamatkan anggota keluarga yang masih gitu kan. Luar biasa para pemirsa sekalian, para sedulur. Harapan kita kesan pesan dari apa yang disampaikan oleh Mas Dharma sebagai seorang babinsa ya Mas. Siap. Kemudian Mas Robi, kita jadikan suatu inspirasi buat kita semua ya. Baik para pemirsa sekalian, para sedulur, podcast 063 Sunan Gunung Jati, jangan lupa obrolan kita tidak cukup sampai di sini, masih banyak sekali obrolan-obrolan yang lebih menarik tentunya. Jadikan setiap momen kami dalam menciptakan sebuah berita, yaitu inovasi, temuan. Sekaligus, kalaupun bagus, jadikan pedoman, inspirasi buat kita sekalian. Para sedulur sekalian, terima kasih banyak. Satu hal yang perlu ingin saya sampaikan kepada Mas Dharma. Terima kasih Mas Dharma. Siap. Ya, sudah hadir di tengah-tengah kami. Mas Robi juga, Ya, sebagai pihak sama-sama. keluarga. Kita doakan Mas Endang semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, panjang umur dan kesuksesan buat kita sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Para pemirsa sekalian, para sedulur, itu aja dari kami podcast 063 Sunan Gunung Jati. Tetap pantengin kami terus bersama kami. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.